Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lanjut satu game lagi kawan di babak semifinal turnamen online seri pertama Champion Chess Tour Chess Able Master 2024. Nanti malam ini babak final kawan, baik di divisi 1 ataupun divisi 2. Kemarin malam babak semifinal yang mempertemukan Denis Lazovic berhadapan dengan Jose Martinez Alcantara. Denis Lazovic asal Belarusia ini maju ke babak final, akan bertemu dengan Magnus Carlsen, di mana Magnus Carlsen di semifinal mengenakan Fedorcev kawan. Sedangkan untuk bracket bawah, nanti Fedorcev ini akan berjumpa dengan Ian Nepomniachtchi dan Jose Martinez akan berjumpa dengan Alireza Firoza. Setelah sebelumnya Ian Nepo ataupun Alireza Firoza mengalahkan lawan-lawannya kawan. Ian Nepo mengalahkan MVL, menang 2 game, 1 kali kalah kawan, dan Wesley So disingkirkan oleh Alireza dengan 1 kali kemenangan pada game pertama remis. Kita akan ulas game kedua ini kawan, tapi gamenya Ian Nepo ini sebetulnya juga tidak kalah bagus sebetulnya untuk bisa kita ulas, terutama pada game kedua. Saya akan berikan cuplikan di langkah-langkah terakhirnya seperti ini kawan, dengan langkah pengorbanan menteri kawan, menteri caplok kuda di peta H6 skak. Ini membuat MVL menyerah di langkah ke-36 karena ini adalah bentuk ancaman skakmat yang sudah tidak terhindarkan lagi kawan. Langkah paksaan gajah ambil menteri karena raja tidak bisa bergerak ke petak terang, ada kuda di sini, gajah caplok menteri, diikuti benteng kawan, skak, memaksa raja bergerak ke ruang gelap ini dan diikuti dengan benteng H7 skakmat. Jika dilanjutkan seperti itu saat menteri meluncur ambil kuda H6 ini. Tapi kita tidak ulas permainan ini kawan. Ada game seru lainnya yaitu permainan Wesley So berhadapan dengan Alireza pada game kedua. Dengan tema pembukaan Italia dari kedua pemain pertahanan 2 kuda dipilih oleh Alireza Firoza. Jarang kita temui Super Grandmaster 2700 akan membalas dengan Fred Liver Attack kawan. Kecuali kalian bermain di warung kopi atau pos ronda, pasti suka dengan Fred Liver Attack. Nanti pion D5, adapun nanti kuda lari ke peta A5, skak, blokade, pilihan utamanya kawan, korbankan pion pusat, ataupun kalian balas setelah pion ini dicaplok oleh pion putih, kalian balas dengan pion B5, salah satu opsi juga. Tapi yang terkuat ya kuda lari ke peta A5, sudah sering saya jelaskan. Nah di sini pion D3 tidak pernah main dengan Fred Liver Attack. Gajah C5 Giojo Pianissimo yang biasa dibalas dengan langkah pion C3, rokade, kuda C3 kawan untuk menjawab gajah C5, 3 pilihan populer ini. Tapi Wesley So sepertinya sudah tidak sabar melakukan serangan kawan. Dia memilih variasi gajah G5. Setelah bermain remis kawan, dia tidak ingin melanjutkan ke permainan babak tambahan ataupun Armageddon. Karena di bracket bawah kawan hanya memainkan 2 game, bracket atas memainkan 4 game. Jadi kalau remis pada game kedua, ya Armageddon di bracket bawah. Wesley So tidak ingin bermain Armageddon, ingin keluar menyerang. Pion H6, gajah A4, pion D6, baru pion C3. Jelas indikasinya kalau pion D6 ini sudah didorong untuk perkuat senternya. Dia juga buka akses bagi gajah, kuda mengikuti. Oleh karena itu dengan pion C3 seperti biasa. Pion A6 berikan ruang untuk snipernya kawan di sini. Nah di sini pion A4 langsung ataupun rokade atau pengembangan kuda B ke D2. Setelah gajah sudah keluar, kuda segera dikembangkan ke petak D2. Tapi memilih untuk menyerang dengan pion A4. Karena memang kawan dalam permainan 2 kuda, seringkali hitam akan melanjutkan serangan sisi kanan sisi rajanya dengan pion-pion. Pion G5 siap dimainkan. Oleh karena itu sesegera mungkin biasanya kalau seorang Super Grandmaster atau Grandmaster memahami permainan seperti ini, dia juga akan menyiapkan counter attack di sisi yang lain. Karena indikasinya beberapa langkah berikutnya kawan, setelah gajah tarik mundur pengembangan kuda D2 ada pion G5, gajah mundur ke G3, menteri E7 ini persiapan hitam adalah mungkin rokade panjang. Jadi sesegera mungkin coba lihat tadi pion G5, pion A4 ini merupakan balapan pion. Siapa yang lebih cepat membongkar sisi kanan atau sisi kiri. Nah sampai langkah ke-10 ini kedua pemain juga menahan diri rajanya berada di pusat kawan. Baru di sini Wesley So memutuskan rokade pendek. Kuda D7 pilihan paling banyak diambil oleh hitam kawan, oleh manusia, tapi Stockfish lebih menyukai gajah D7. Opsinya untuk rokade panjang mungkin bagi engine. Tapi memang yang paling populer adalah kuda D7, manuvernya ke sini kawan untuk dukungan pion-pionnya nanti ke depan.
Tidak mau kalah, langsung serang sisi kiri. Wesleso dengan pion B4, kuda F8, pion B5, kuda A5, gajah bergerak ke D5. Nah, pion di sini baku hantam nanti dengan pion A6. Dijawab dengan langkah pion H5 terlebih dahulu, ada pion H4 kawan, pion G4, kuda tarik mundur ke E1. Kenapa tidak lari ke sini? Karena ada pion F6 dan kuda kalian terjebak kawan. Ini langkah terakhir kalian, langkah teraman, tapi setelah benteng H7 kuda terjebak. Oleh karena itu tarik mundur ke E1. Nah, di sini Alireza memilih dengan pion C6. Sebetulnya ini langkah salah satu rekomendasi dari engine juga. Tapi kalau kita sedikit menunggu engine memproses langkah-langkah terbaiknya kawan, di chess.com ataupun di Lichess ada beberapa pilihan. Kalau kalian memilih 3 rekomendasi engine 1, 2 kawan bisa kalian setting. Nah, di sini langkah terkuatnya ya ada 2 sebetulnya. Kalau sedikit lebih dalam, kuda G6 langsung atau pion C6 memang beberapa atau 2 pilihan terkuat kawan. Tapi di visualisasinya engine menyatakan ini bentuk langkah yang kurang presisi atau tidak akurat. Gajah tarik mundur ke A2 diikuti kuda G6 sekarang ingin caplok pion di sini dan sulit di backup lagi pion ini kawan. Menteri B1 jawaban cerdas, melakukan counter juga di sisi kiri, nanti pion siap didorong untuk mengunci posisi kuda. Kuda tidak bisa mundur, siap naik, kuda jatuh di langkah berikutnya kawan. Nah, di sini Stockfish menyarankan pion A pukul pion B5, pion A pukul balik pion B5 dan berlanjut gajah ini mundur ke petak B8 kawan. Untuk benteng menjaga kuda, atau tadi bermain dengan langkah menteri ini mundur untuk perkuat posisi kuda. Nah, nanti putih yang akan mendahului pertukaran pion nanti di sisi kiri sisi menteri. Tapi Alireza memilih untuk caplok pion H4 demi membebaskan pion-pionnya ini agar segera dapat didorong maju. Pion B6, kuda mundur ke petak G6 menyerahkan gajah, pion ambil gajah A7 diikuti dengan pion A4. Gajah mundur ke H2, menteri G5, dukungan pion-pionnya kawan dan serang kuda D2. Wesleso angkat menterinya ke petak B4, sama-sama mengancam kuda masing-masing. Pion G3 kalau Stockfish lebih menyukai dengan pion H3. Setelah pion ini didorong, tidak membuka permainan, posisi gajahnya terkunci kawan. Coba lihat di sini dengan formasi seperti ini. Mungkin saja nanti dengan pion F4 juga bisa dilanjutkan oleh putih. Nah, hitam akan ambil kuda D2, putih akan ambil kuda A5. Memilih dengan pion G3, menteri caplok kuda A5, langkah blunder dari Wesleso, memilih kuda dan siap bergerak menusuk ke sini. Mungkin nanti kawan, yang terkuat adalah buka jalan bagi benteng bersama gajah untuk serang pion F7 di sini. Kalau ada baku hantam pion di sini kawan, memang terlihat terbuka lajur H. Nah, kalian sikat pion ini dengan gajah kawan. Oke, tak perlu saya perpanjang variasi ini, bisa kalian lanjutkan sendiri nanti seperti apa kawan. Memilih dengan langkah menteri ambil kuda A5. Pion ambil gajah tempo skak, raja bergeser, tidak ingin membuka lajur H kawan. Menteri hitam caplok kuda D2, diikuti menteri C7, siap untuk menusuk ke sini mendapatkan benteng. Tapi mungkin yang menjadi miskalkulasi dari Wesleso adalah raja hitam masih bisa rokade. Kalau ke sini ya gajah bergerak kawan dan kedua benteng akan saling terkoneksi aman. Memilih dengan menteri ambil pion D6 Wesleso, raja G7 untuk melindungi kudanya kawan karena posisi kuda ini terancam oleh menteri, pion dalam posisi kena pin jadi raja maju backup kuda. Kuda F3 ancam menteri dan ancam pion di sini untuk mendapatkan materi kawan. Diikuti bentengnya juga siap terkoneksi dan berikutnya juga bisa nanti caplok pion yang di sini habisi pion pusat. Menteri ambil pion C3, lanjut Alireza. Nah, di sini Wesleso kembali membuat langkah kesalahan, tapi kali ini cukup fatal kawan. Di mana benteng FC1 merupakan pilihan terkuatnya, tapi memilih dengan dorong pion D4. Dia blunder, dia malah membuka akses menteri hitam untuk serang kuda di petak F3. Karena ada pion H3. Kalau pion caplok, kuda jatuh skak dan tentu saja serius ancamannya skak mat. Kuda lari ke petak G5 di sini, lanjut Alireza menyerang pion yang ada di sini kawan. Nah, pion pukul pion G2 skak. Raja ambil kawan.
kemudian diikuti dengan benteng ke petak H8. Yang terkuat langsung pion ini dipromosikan. Terserah kalian mau promosi apa. Paling dengan menteri kawan yang terkuat. Diambil oleh benteng. Diikuti kuda ikut bermain skak. Kalau raja ini mundur kawan ke baris pertama di sini. Nah, benteng ini jatuh kawan. Kalau bergerak kemana? Silakan kalian lanjutkan sendiri. Oke. Yang terkuat langsung promosikan. Tapi Alireza memilih dengan benteng ke H8 terlebih dahulu. Raja H1, Gajah H3. Siap berikan dukungan bagi menteri, ancam benteng di sini kawan. Nah, di sini gajah ambil pion F7. Alireza korbankan gajah. Raja ambil, diikuti pion promosi, sama seperti tadi kawan. Dan di sini di langkah ke-33 Wesleso menyerah. Karena setelah benteng pukul benteng, kuda ikut bermain. Terserah kalian mau bergerak kemana. Kalian mau ke G1 ataupun ke petak F1. Tidak ada pilihan yang lain kawan. Silakan kalian lanjutkan sendiri. Setelah tadi pion ini dipromosikan, Wesleso menyerah di langkah ke-33. Cukup disayangkan sebetulnya Wesleso tadi di permainan middle game kawan cukup bagus. Setelah tadi menterinya geser ke petak B1, Alireza jawab dengan kuda, ambil pion H4 langkah blunder, memberikan serangan balik di sisi menteri kawan, mendapatkan 1 perwira. Tapi sayangnya beberapa langkah berikutnya setelah tadi ada serangan menteri keluar kawan, nah dia langsung caplok kuda yang ada di petak A5. Dan beberapa langkah berikutnya tadi mendorong pion D4 kawan, dibalas dengan pion H3 dan kolap sudah posisi Wesleso. Setelah game kedua ini berakhir kawan, Wesleso gagal melaju ke babak berikutnya. Alireza akan berjumpa dengan Jose Martinez Alcantara. Oke, semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Kita tunggu babak final nanti malam ataupun bracket bawahnya seperti apa. Terima kasih sudah mampir tiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.